Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Toha selaku penguji dan Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Yatiman selaku mentor dan Kepala MTSN 1 Banjarnegara 1. Dan juga mentor dari Mas Dodi Herdianto yang pada kali ini akan menyampaikan paparannya, yaitu laporan aktualisasi dengan judul peningkatan minat dalam pembelajaran PJOK melalui strategi Teaching Game for Understanding atau TGFU bagi kelas 8 di MTSN 1 Banjarnegara. Oleh karena itu, Mas Dodi dipersilakan untuk paparan, jangan lupa maksimal 5 menit nih. Dan nanti akan diberikan penguatan Pak Yatiman 4 menit dan selanjutnya akan diberikan pertanyaan atau masukan dari Bapak penguji Pak Toha. Untuk itu sebelumnya bisa berdoa terlebih dahulu Mas Dodi sebelum paparan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Hadianto, guru ahli pertama Penjas Orkes di MTS Negeri 1 Banjarnegara, peserta Latsar Angkatan 13 dari kelompok 1. Sebelum saya memulai laporan aktualisasi ini, saya ingin membagikan judul yang saya angkat dari laporan aktualisasi ini adalah peningkatan minat dalam pembelajaran PJOK melalui strategi Teaching Game for Understanding atau TGFU bagi kelas 8 di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Jadi, baik, jadi untuk langsung ke pelaksanaan aktualisasi pada tahapan pertama di kegiatan aktualisasi itu, yaitu pertama persiapan perencanaan aktualisasi. Pada tahap ini saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu yang muncul dan menyampaikan isu yang akan saya angkat pada kegiatan aktualisasi. Kemudian pada saat konsultasi juga saya eh, berkomunikasi tentang jadwal, yaitu yang disepakati 1 minggu sekali, dan mentor memberikan masukan terkait isu yang saya angkat, yaitu untuk segera membuat angket minat belajar murid. Seperti itu. Tapi Pak Yatiman, Bapak masih Saya lanjut nih, Pak. Jadi pada pelaksanaan aktualisasi di kegiatan 1, yaitu persiapan dan persiapan aktualisasi. Di tahap ini saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu yang muncul dan menyampaikan isu yang akan saya angkat pada kegiatan aktualisasi. Kemudian terkait karena isu yang diangkat adalah tentang minat pembelajaran, jadi mentor menyarankan untuk segera membuat angket belajar supaya dapat mengetahui data awalnya. Dan kemudian konsultasi dilakukan selama 1 minggu sekali. Pada tahap selanjutnya, di kegiatan kedua, perencanaan dan pemetaan awal kompetensi murid, yaitu
pada tahap ini sudah tersusun pernyataan survei minat belajar PJOK sebanyak 15 butir pernyataan. Kemudian yang saya laksanakan pengisian yang saya sebar ke murid lewat Google Form ya, dan hasil yang didapat pada awal itu minat belajar tinggi siswa dalam pembelajaran PJOK itu 55,4% dan minat belajar rendahnya 44,7%. Nah, untuk kegiatan ketiga yaitu penyusunan dan perencanaan pembelajaran. Jadi pada tahap ketiga ini saya menyusun modul ajar yang akan saya gunakan dengan menerapkan strategi TGFU, yaitu di penerapan strategi TGFU itu menekankan 6 elemen, yaitu yang pertama adalah game form, bentuk permainan, yang kedua adalah game appreciation, apresiasi permainan, kemudian eh, yang ketiga yaitu tactical awareness, kesadaran taktis, dan yang keempat adalah tentang decision making, pengambilan keputusan, kemudian kelima skill execution, dan yang terakhir keenam adalah performance. Kemudian media belajar yang saya buat yaitu tentang kartu taktik permainan basket yang ada 4, yaitu di mana pada kartu taktik tersebut adalah untuk memantik pemikiran kritis dari siswa terkait permainan. Selanjutnya di kegiatan pelaksanaan aktualisasi, jadi sudah terlaksana pembelajaran menggunakan modul yang telah dirancang, seperti yang saya katakan tadi menggunakan 6 elemen. Nah, kemudian dilaksanakan keempat, setelah pembelajaran selesai, itu siswa eh, melaksanakan pengisian survei setelah mendapatkan materi TGFU, seperti itu. Nah, dan di kegiatan 5, melaksanakan evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut, yaitu melaporkan hasil analisis pembelajaran. Setelah dilakukan analisis, sebelumnya minat belajar tinggi peserta didik atau murid melaksanakan pembelajaran PJOK yaitu sebesar 55,7%, dan setelah dilakukan pembelajaran, hasil minat belajar tinggi sesudahnya adalah 73,3%, yang meningkat ada peningkatan kurang lebih sekitar 18%. Kemudian kesimpulannya yaitu permasalahan mengenai rendahnya minat murid dalam pembelajaran PJOK adalah hal yang harus segera ditindaklanjuti karena akan berdampak pada kebugaran dan kesehatan murid serta keterampilan dalam berolahraga. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap minat belajar murid. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa presentasi murid dengan minat belajar tinggi meningkat dari sebelumnya 55,7 menjadi 73,3% setelah diterapkannya pembelajaran dengan strategi TGFU. Demikian presentasi laporan aktualisasi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bu Kati. Terima kasih Mas Dodi. Monggo dipersilakan Pak Yatiman untuk memberikan pengumuman 3 menit ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati moderator Ibu Katamwati, yang kami hormati penguji Bapak Dr. Muhammad Toha, SAG MSI, yang kami hormati teman kami Pak Dodi Herdianto, guru PJOK di MTs Negeri 1 Banjarnegara. Perkenalkan saya Dr. Andes Haji Yatiman, MPDI, Kepala MTs Negeri 1 Banjarnegara, yang mendapatkan amanat untuk menjadi mentor
peserta Laskar atas nama Bapak Dodi Herdianto SPD. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Pak Dodi Herdianto yang sampai saat ini sedang melaksanakan latsar dan di akhir-akhir kegiatan. Terkait dengan presentasi, yaitu meningkatkan minat murid MTS Negeri 1 Banjarnegara dalam mengikuti pelajaran PJOK dengan strategi Teaching Game for Understanding. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung karena apa yang beliau lakukan adalah dalam rangka untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi madrasah. Kemudian yang kedua, bahwa pembelajaran adalah hal yang dinamis, sehingga guru harus mengupdate terus ya terkait dengan proses pembelajarannya, sehingga apa yang dilakukan guru tidak bersifat monoton. Kita sering mendapatkan pembelajaran yang setiap hari hanya itu saja, sehingga itu tidak menarik dan membosankan pada anak-anak. Dengan pembelajaran yang strategi pembelajaran game ini, kami melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Dodi sudah memberikan motivasi dan minat pada murid untuk mengikuti pembelajaran PJOK. Tidak hanya mereka melakukan gerakan-gerakan sesuai yang diinstruksikan, tapi terlebih dari itu anak-anak juga semangat di dalam belajarnya dan menjalin interaksi yang baik dengan seluruh siswa. Apalagi dengan kurikulum sekarang ini, ya, bagaimana kurikulum yang mendalam dan berbasis cinta, tentu guru harus berinovasi agar pembelajaran itu berkesadaran, kemudian bermakna, dan senantiasa untuk menggembirakan. Terima kasih Pak Yatiman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat Pak Dodi, mudah-mudahan sukses. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, monggo Pak Tuhan selaku penguji bisa memberikan beberapa penguatan atau pertanyaan. Silakan. Saudara harus bersyukur mendapatkan pembimbing Ibu Haji Kata, kemudian Pak Mentor saudara juga mendekat saudara. Saya hanya satu aja pertanyaan. Saya mohon maaf ini sambil menjadi mentornya teman-temannya Mas Gajir itu dapat saya harus berbagi. Mentornya tapi uji di sini. Ya, jadi ini kan sudah selesai. Dan saya umumkan bimbing beliau lulus sampean ya. Cuman satu pertanyaan saya yakin ini itu ada kendala kerjasama itu. Apa kendalanya? Hanya itu aja selesai. Jadi untuk kendala yang saya dapat itu pertama terkait Lanjut aja. Jadi kendala yang saya dapat Bapak dari kegiatan ini adalah terkait sarana dan prasarana yang terbatas, di mana saya akhirnya mengkomunikasi terkait sarana prasarana yang tersedia adalah lapangan yang kita berbagi dengan beberapa kelas lain. Jadi kita harus mengkomunikasinya dan memanfaatkan lapangan yang ada. Kemudian adalah perbedaan keterampilan fisik antar murid, karena pastinya tiap murid itu
berbeda di kemampuannya. Jadi saya harus menyesuaikan tingkat kesulitan permainan agar semua murid dapat menikmati proses pembelajaran secara utuh. Seperti itu. Cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Toha, luar biasa. Selamat ya Mas Dodi, akhirnya lega sudah Pak Yatiman. Selamat mendapatkan CPNS yang luar biasa, bisa mengembangkan nanti model-modelnya di MTSN 1 Banjarnegara. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.